Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, dakwah Islamiyah dari para ulama-ulama kita dan para ustadz kita. Jangan lupa follow, subscribe. Kita subscribe dan kita mendapat manfaat untuk agama kita. Saya Tengku Zulkarnain, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi mengatakan tentang sosok keturunan kandungnya di akhir zaman yang akan muncul. Keturunan kandung itu akan menyebabkan Islam kembali menyatu di seluruh dunia. Akan menyebabkan Islam kembali berkuasa dan memimpin dunia. Akan menyebabkan Islam memadamkan api-api perang yang ada di seluruh muka bumi. Akan menyebabkan Islam kembali meletakkan keadilan pada tempatnya dan menghapus segala macam kezaliman di mana-mana. Sosok orang yang akan muncul ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan namanya, disebutkan siapa nama ayahnya, disebutkan garis keturunannya, disebutkan oleh Rasulullah fisiknya lengkap dari ujung rambut sampai ujung kuku. Nabi ceritakan secara rinci. Dan Rasul mengatakan dengan pasti bahwa sosok tersebut adalah dari cucunya yang bernama Hasan. Rasulullah punya dua orang cucu, Hasan dan Husain. Sementara dari cucunya yang lain, yaitu Husain bin Ali, bermunculan pejuang-pejuang agama, tokoh-tokoh besar, habib-habib yang agung. Dan cucu-cucu Rasulullah dari Husain bin Ali itu banyak sekali di Indonesia, termasuk Maulana Habib Rizik Syihab. Beliau adalah salah seorang di antara cucu keturunan kandung Rasulullah, tapi dari Husain bin Ali. Adapun dari Hasan bin Ali, tidak banyak yang terdengar beritanya, cucu-cucunya dan cicit-cicitnya. Namun sekali muncul, langsung pemersatu umat, langsung pembangkit kebangkitan Islam. Dialah Muhammad Al-Mahdi atau Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Namanya tidak harus Muhammad, bisa jadi Ahmad bin Abdullah Al-Mahdi. Namanya bisa jadi Yasin bin Abdullah Al-Mahdi. Namanya bisa jadi Thaha bin Abdullah Al-Mahdi. Karena kata Rasulullah mengatakan namanya mirip dengan namaku. Sementara nama Nabi tidak satu. Nama Nabi Muhammad, Ahmad, Yasin, Thaha, macam-macam nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat Allah, Nabi mengatakan syarat kemunculannya, kalau secara fisik Nabi telah sebutkan apa-apa fisiknya. Dan Rasul memastikan bahwa dia lahir di Madinah Al-Munawwarah. Jadi lahirnya bukan di Medan, lahirnya bukan di Makassar. Kalau ada yang mengaku menjadi Imam Mahdi sementara dia lahirnya di Kuala Lumpur, maka itu tidak benar. Karena Nabi dengan jelas mengatakan kelahirannya adalah di Madinah Al-Munawwarah. Lingkungannya dan sejak kanak-kanak sampai balita, sampai remaja, sampai dewasa dihabiskan di Madinah Al-Munawwarah. Dia hidup di tengah-tengah para alim ulama. Akhlaknya sama denganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak mirip denganku di segi fisik. Ini kata Rasulullah, akhlaknya sama denganku, berarti berakhlak yang sangat mulia. Namun fisiknya tidak sama. Kalau Rasulullah itu kulitnya putih, indah dan bersih. Sementara Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi berkulit coklat gelap mengarah ke hitam-hitaman. Kalau Rasulullah rambutnya hitam, ikal dan sangat lebat, sementara Al-Mahdi warna kulitnya pirang. Ini kemudian Rasul mengatakan alis matanya seperti bulan sabit, hidungnya sangat mancung dan tulang hidungnya lurus, bibir atas bibir bawahnya sama tebalnya tapi indah dilihat, ideal. Giginya tidak ada satupun yang maju ke depan atau yang mundur ke belakang, rata.
dan setiap gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Dahinya lebar dan dia tidak fasih melafazkan huruf ra. Dia tidaklah terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Dadanya bidang, bulu dadanya sangat lembut. Perutnya tipis. Ideal tidak kedengarannya? Iya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan usianya saat dibaiat nanti oleh umatku, orang-orang pilihan di Mekah di depan Ka'bah adalah di usia aku diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Artinya di usia 40 tahun. Tapi di hadis yang lain Nabi mengatakan dia dibaiat oleh umat menjadi Al-Mahdi mendekati 40 tahun. Ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan di usia 40 tahun, di riwayat yang lain Nabi mengatakan mendekati usia 80 tahun. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, Rasulullah mengatakan kemunculannya ditandai dengan turunnya salju di negeri Arab. Yang kedua, kemunculannya ditandai terlebih dahulu dengan hebohnya seluruh wilayah Jazirah Arab dalam fitnah-fitnah pertikaian, kegaduhan, dan kemunculannya ditandai dengan terjadinya pertumpahan darah, fitnah peperangan yang sangat hebat di Syam, Syria, Palestina, Lebanon dan Yordania. Kemunculannya ditandai dengan terjadinya pencaplokan Masjidil Aqsa dan Palestina oleh Yahudi, oleh Israel, dan ini dilakukan oleh Donald Trump. Donald Trump yang mencaplok Palestina hari ini, tepatnya Yerusalem. Itu tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi. Kemunculan Al-Mahdi oleh Rasulullah SAW ditandai dengan terjadinya perselisihan hebat di tubuh keluarga kerajaan yang memimpin Mekah dan Madinah. Mekah Madinah cuma di Arab Saudi. Maka saksikan apa yang terjadi sejak 7 November 2017 di Arab Saudi sampai sekarang. Terjadi perselisihan yang tidak sedikit, di mana Muhammad bin Salman 2 Ramadan yang lalu dengan resmi mengkudeta putra mahkota resmi yang harusnya menjadi calon raja berikutnya di Arab Saudi setelah Raja Salman, yaitu Muhammad bin Nayef, dikudeta oleh Muhammad bin Salman. Setelah itu tampuk kekuasaan de facto dipegang dan digenggam sepenuhnya oleh Muhammad bin Salman. Segala kebijakan-kebijakan agung Raja Salman diinjak-injak oleh anak kandungnya sendiri, yaitu Muhammad bin Salman. Dan Muhammad bin Salman langsung melakukan manuver-manuver yang tidak baik. Qatar difitnah, lalu Qatar diembargo. Kemudian musuh bebuyutan umat Islam, Yahudi, Israel, dirangkul oleh Muhammad bin Salman, dan Amerika dinobatkan sebagai teman sejati oleh Muhammad bin Salman. Kemudian hidungnya seperti diserahkan kepada Amerika untuk dibimbing kembali oleh Amerika sang penjahat. Ini yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman. Setelah itu modernisasi dan liberalisasi dilakukan secara terbuka dan gila-gilaan di Arab Saudi, menyelisihi 100% apa yang dilakukan oleh sang ayah yang mulia, Raja Salman.